Kampung Naga, sebuah kampung yang menyimpan sejarah tanah leluhur, hamparan persawahan yang hijau, serta pegunungan yang mengelilingi denyut kehidupan masyarakatnya. Kampung Naga terletak di daerah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Tatanan kehidupan yang penuh kesejahteraan dan kearifan tradisional yang sangat melekat pada masyarakatnya. Nama Kampung Naga berasal dari kata Nagawir yang berarti di tepian tebing. Masyarakat di kampung ini tidak pernah memperdulikan sistem lapisan sosial mereka, karena mereka beranggapan bahwa semua insan memiliki kedudukan yang sama. Hal itu dapat terbukti dalam bentuk yang sama pada bangunan rumahnya, cara berpakaian mereka yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Sejak dahulu, rumah ini tidak pernah berubah, selalu 111 rumah. Kalaupun mereka mau berbangun rumah lagi, mereka harus membangun di luar area Kampung Naga. Kehidupan di kampung ini berpedoman pada adat istiadat, pantangan, norma-norma, dan hukum adat yang berlaku sejak zaman dahulu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Kamila. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata 2019. Kali ini saya bakalan ngajak teman-teman untuk keliling ke desa wisata, yaitu Kampung Naga. Dan di sini saya akan ngejelasin 7 unsur kebudayaan yang ada di Kampung Naga. Nah, yang pertama ada suku bangsa, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada agama, yang keempat ada sistem sosial, dan yang kelima ada teknologi, yang keenam ada arsitektur, dan yang terakhir ada kesenian. Nah, yang pertama yang bakalan saya jelasin yaitu mengenai suku bangsa Kampung Naga. Sejarah Kampung Naga itu sendiri tidak memiliki titik terang. Tidak ada yang jelas kapan dan siapa pendiri pertama yang mendirikan Kampung Naga. Tetapi menurut masyarakat Kampung Naga, terdapat beberapa versi sejarah yang menceritakan asal-usul muara Kampung Naga. Ketika masa kewakilan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang abdinya yang bernama Singaparana ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di daerah barat. Kemudian ia sampai di daerah Neglasari yang sekarang menjadi desa Neglasari. Di tempat tersebut, Singaparana bersemedi, dan dalam persemediannya tersebut dia mendapatkan petunjuk bahwa ia harus menempati tempat tersebut. Dan akhirnya ia tinggal dan bertempat di situ dan menjadi sebuah kampung yang dinamakan Kampung Naga. Seperti itu. Yang selanjutnya saya akan ngebahas mengenai bahasa. Bahasa yang digunakan oleh Kampung Naga itu sendiri menggunakan bahasa Sunda. Tapi masyarakat Kampung Naga pun sering menggunakan bahasa Indonesia ketika ia menjadi seorang guide atau seorang pemandu wisata yang ketika ada para wisatawan yang datang ke Kampung Naga tersebut. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi masyarakat Kampung Naga pun menguasai bahasa asing ketika ada wisatawan asing yang berkunjung ke Kampung Naga tersebut. Selanjutnya saya akan ngebahas mengenai agama. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga adalah agama Islam. Karena wilayah ini merupakan tempat penyebaran agama Islam yang pada masa kewakilan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati oleh seorang abdinya yang bernama Singaparna. Selain kepercayaan terhadap agama, masyarakat Kampung Naga pun tetap menjaga kepercayaan dari warisan leluhurnya. Karena menurut kepercayaan mereka, dengan kita menjalankan adat istiadat, tradisi nenek moyang, berarti kita menghormati karuhun atau para leluhur. Sistem pengetahuan Kampung Naga didasarkan pada proses pembelajaran dengan cara memberikan contoh langsung oleh sesepuh kepada keturunannya. Jadi, hanya jarang sekali anak-anak yang ada di Kampung Naga itu
belajar SD dan belajar SMP. Seperti itu. Nah, selanjutnya sistem sosial yang ada di masyarakat Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga merupakan tatanan masyarakat yang memiliki hubungan yang sangat erat dan kekeluargaan. Organisasi masyarakat ini bersifat sama rata, tidak ada tingkatan dan tidak ada pembedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan bermusyawarah antara sesama warga ketika terdapat permasalahan di masyarakat. Dan organisasi masyarakat Kampung Naga dipilih oleh dua pimpinan, yaitu pimpinan formal dan pimpinan non-formal. Pimpinan formal itu seperti suku adat, sedangkan pimpinan non-formal itu seperti RT dan RW yang berhubungan langsung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknologi yang ada di Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga secara konsisten masih menggunakan peralatan ataupun perlengkapan hidup yang secara sederhana dan tradisional, non-teknologi, yang semua bahannya diambil dari sumber daya alam. Seperti untuk keperluan memasak, masyarakat Kampung Naga masih menggunakan tungku dengan bahan bakar penggunaan kayu sebagai sumber apinya. Tidak hanya keperluan memasak, tetapi untuk membajak sawah, masyarakat Kampung Naga masih menggunakan bajak kerbau. Jadi tidak menggunakan traktor, tapi menggunakan bajak kerbau. Terus dari segi sarana prasarana pun dalam beribadah itu menggunakan secara tradisional. Jadi kalau misalkan mau azan itu menggunakan suara kita, jadi tidak menggunakan mic atau speaker seperti itu. Selanjutnya, arsitektur yang ada di Kampung Naga. Rumah dan bangunan di Kampung Naga berjumlah 105 buah, tertata rapi pada pola pengelompokan dan tanah lapang di tengahnya. Tanah lapang merupakan pusat aktivitas sosial dan ritual masyarakat, sekaligus tempat orientasi, dan di sekitarnya ada masjid dan balai untuk pertemuan dan beberapa buah rumah penduduk yang ada di sana. Hunian masyarakat Kampung Naga, rumahnya itu berbentuk panggung dengan kolong setinggi 40-60 cm dari tanah. Selain itu, untuk mengatur suhu dan kelembaban, kolong itu juga berfungsi untuk menyimpan hasil panen, menyimpan kayu-kayu, dan juga buat peternakan. Yaitu. Rumah-rumah persegi panjang ini ditata secara teratur di atas tanah yang berkontur berbentuk teras yang diperkuat dengan sengkel atau turap batu. Bentuk rumah panggung ini terkait kepercayaan warga Naga bahwa dunia itu terbagi atas dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Dan dunia tengah itu melambangkan pusat alam semesta dengan manusia sebagai pusatnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai kesenian. Kesenian yang ada di Kampung Naga. Kesenian yang ada di Kampung Naga itu sangat bermacam-macam yang menjadi identitas budaya khas Kampung Naga. Di antaranya yaitu ada terbang sejak, terbang gerbung, angklung, dan beluk, dan renggok. Nah, terbang sajak itu merupakan pertunjukan musik yang menggunakan alat seperti rebana atau nerapa yang dipentaskan pada saat sunatan atau kawinan. Sedangkan terbang gerembung itu hampir mirip dengan togiana yang banyak dijumpai di daerah-daerah pusat penyebaran Islam. Di terbang buana ini biasa dimainkan oleh kaum laki-laki yang dipentaskan pada malam hari. Yang ketiga, ada angklung. Angklung digunakan untuk mengiringi jepara pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, sunatan massal, dan mengiringi pesta upacara. Dan yang terakhir, ada beluk dan rengkok. Merupakan dua jenis kesenian yang sudah jarang sekali dijumpai. Nah, seni buluk merupakan salah satu tembang Sunda yang banyak menggunakan nada-nada tinggi. Pemainnya terdiri dari 4 orang dan menggunakan secara bergiliran dan menyanyikan syair-syair dari wawacan. Seni buluk biasanya digelar pada malam hari sebelum berangkat tidur. Seperti itu. Nah, saya dapat menyimpulkan
Kampung Naga itu agama Islam. Dari bahasanya, bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa Sunda. Dan sistem sosialnya itu sistem sosial organisasi yang kemasyarakatan, yang mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan keseniannya itu sangat beragam dan sangat sudah jarang ditemui di daerah-daerah lain. Dan juga arsitektur rumahnya yaitu menyerupai rumah panggung yang sudah jarang sekali kita temui di daerah-daerah lainnya juga. Jadi Kampung Naga merupakan kampung budaya yang masih memperkuat dan masih mempercayai tradisi-tradisi leluhurnya dan masih meneruskan kebudayaan dari leluhurnya seperti itu. Jadi menurut aku itu sangat bagus. Jadi sangat menarik untuk kita didatangi ke sana. Jadi kita bisa melihat bahwa di zaman modern ini ternyata masih ada daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhurnya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.